Halo guys, bertemu lagi bersama kami di channel YouTube Rizky Math. Kali ini kita akan membahas tentang bab dimensi 3 dengan subbab jarak titik ke titik. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe supaya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi jarak titik ke titik, kita belajar Pitagoras terlebih dahulu. Masih ingatkah Pitagoras? Misal ada suatu segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya adalah A, B, dan C, sisi miringnya A, maka dapat dirumuskan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Namun untuk di materi dimensi 3, kebanyakan bilangan-bilangannya berbentuk akar, maka saya akan kasih cara cepat yang sisinya berbentuk akar, misal A akar N dan A akar M, maka sisi miringnya dapat dicari A akar M ditambah N. Contoh, misal ada suatu segitiga siku-siku dengan sisinya adalah 2 akar 2 dan 2 akar 5. Jadi cara mencari sisi miringnya adalah 2 akar 2 plus 5 sama dengan 2 akar 7. Contoh yang kedua, misal segitiga siku-siku, jika diketahui sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya dengan angka yang di luar akar sama-sama 5, maka dapat dicari sisi yang lain menjadi 5 akar 3. 3 didapatkan dari 14 kurangi dengan 11. Untuk contoh yang ketiga, misal ada segitiga siku-siku, namun sisi-sisinya itu di luar akar berbeda angkanya, 4 sama 8. Jadi salah satu harus dijadikan ke angka yang lebih kecil. Jadi 8 harus dijadikan 4. Maka 8 ini kan berarti 4 kali 2. Nah, kemudian 4 harus di luar, supaya di luar akar sama-sama 4, maka 2 harus masuk ke dalam dengan cara 2 dikuadratkan menjadi 4. Kemudian kalikan dengan 7 menjadi 4 kali akar 28. Nah, kemudian kan sudah sama. Nih, 4 akar 3 dan 4 akar 28. Sehingga sisi miringnya dapat dicari yang hasilnya 4 akar 28 ditambah 3 menjadi akar 31. Untuk contoh yang ketiga, apabila segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya 4 akar 3 dan 8. Nah, untuk bentuk seperti ini, jika tidak ada akarnya, maka 8 ini diimbui akar 1. Kemudian di luar akar berbeda, seperti tadi contoh yang kedua, 8 itu jabarin menjadi 4 kali 2 akar 1 menjadi 4 akar 4. Maka sisi miringnya adalah 4 akar 7. Oke, kita masuk ke materi jarak titik ke titik. Ada suatu kubus, bisa dilihat rumus diagonal sisi. Itu adalah A akar 2. Jadi nanti akan kita gunakan diagonal sisi dan nanti ada diagonal ruang juga. Diagonal sisi itu rumusnya akar 2. Manakah yang dinamakan diagonal sisi? Yaitu EB, ini diagonal sisi. Kemudian AF, ini juga diagonal sisi. Kemudian FC, diagonal sisi. Kemudian BG, kemudian HF, EG, HC, dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Inilah yang disebut dengan diagonal sisi. Maka nanti banyak ditemukan diagonal sisi. Kemudian selanjutnya untuk rumus diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 2. Nah, manakah yang dinamakan diagonal ruang? Yaitu HB, kemudian ada DF, kemudian
EC dan AC. Ini diagonal ruang. Oke, kita masuk ke contoh. Jika diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuknya 10, tentukanlah jarak titik A ke pertengahan GC. Nah, kita ambil titik pada tengah-tengah GC, yaitu kita namakan titik P. Kemudian tarik garis dari titik A ke P. Yang akan kita cari adalah AP di sini, gitu ya. Kemudian kita hubungkan A ke C sehingga membentuk segitiga siku-siku ACP. Kita keluarkan segitiganya. Kita keluarkan segitiganya. Ini adalah segitiga ACP, adalah segitiga siku-siku. Kita buat menjadi segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di C. Kita tahu bahwa tadi AC itu adalah diagonal sisi, yaitu rumusnya A akar 2. Kalau A-nya 10 berarti jadi 10 akar 2. Dan PC 5, karena P titik tengah, maka PC adalah setengahnya GC. Nah, dari rumus yang sudah saya terangkan tadi, kalau tidak ada akar, maka ini 10 jadikan 5 kali 2, berarti 5 akar 2-nya kuadratin 4, 4 kali 2 berarti 8. Kemudian 5, kalau nggak ada akar, kasih akar 1, sudah sama-sama di luar akar, sama-sama 5, maka ini AP adalah 5 akar ditambahkan 8 tambah 1 menjadi 9, berarti 5 akar 9, 5 kali 3 yaitu 15. Jadi jarak A ke pertengahan GC adalah 15. Baik, untuk soal kedua adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 6, tentukanlah jarak titik C ke O dengan O adalah pertengahan AH. Nah, kita buat garis AH, kemudian taruh titik pada tengah-tengah AH, yaitu O. Kemudian tarik garis dari titik C ke O. Yang akan kita cari adalah CO. Ambil atau buat segitiga CO, satunya titik apa supaya membentuk segitiga siku-siku, yaitu COH. Kita keluarkan segitiganya, yaitu segitiga siku-siku COH, siku-siku di O. Nah, di sini yang akan kita cari adalah CO, gitu. Kita letakkan HC, kita tahu bahwa tadi HC itu adalah diagonal sisi, rumusnya A akar 2. Berarti kalau sisinya 6, berarti 6 akar 2. HO itu adalah setengahnya AH, dan AH adalah 6 akar 2, berarti HO-nya adalah 6 dibagi 2, 3 akar 2. Kita jabarin, karena yang di luar akar itu 3 sama 6, berarti 6 kita harus menjabarkan menjadi 3 kali 2 akar 2. Supaya sama-sama 2 di luar akar, maka 2-nya ini harus kita letakkan di dalam akar menjadi 3 akar 2 kuadrat 4, 4 kali 2 menjadi 8. Sudah sama-sama 3 di luar akar menjadi 3 akar 2 sama 3 akar 8. Di dalam akar kita jumlahkan menjadi 3 akar, bukan jumlahkan, maaf. Karena ini miring, berarti kita kurangkan. Dari 8 kurangi 2, berarti 3 akar 6. Jadi jarak titik C ke O itu adalah 3 akar 6. Untuk soal selanjutnya yaitu berbentuk balok dengan rusuk-rusuknya adalah 4 akar 3, 8, dan 6. Tentukan jarak titik G ke T dengan T adalah pertengahan AB. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat titik pada pertengahan AB yaitu T. Setelah itu kita hubungkan T ke G, yang akan kita cari adalah GT. Kemudian setelah itu kita cari segitiga siku-siku dari GT supaya menjadi segitiga siku-siku GT apa begitu, yaitu GTC.
Setelah itu kita keluarkan segitiga siku-siku GTC. Keluarkan. Nah, kita buat dengan benar segitiga siku-sikunya, yaitu siku-siku di C dengan GC-nya 6. Nah, kita di sini akan mencari GT begitu ya. TC kita cari terlebih dahulu. TC kita cari, yaitu lihat segitiga BTC. Nah, segitiga BTC ini siku-siku, yaitu siku-siku di B. Nah, setelah itu kita cari, kita lihat bahwa BC-nya adalah 8. Kemudian BT, tadi kita tahu bahwa setengahnya AB, yaitu 2 akar 3. Nah, kemudian 8 ini kita jabarkan menjadi 8 akar 1. 8 itu 2 kali 4 akar 1, menjadi 2 akar 16, berarti 2 akar 19. Kita jumlahkan ya, 16 tambah 3. Kemudian ketemu CT-nya adalah 2 akar 19, kita taruh di atas 2 akar 19. Nah, 2 akar 19 dan 6 di sini kita lakukan operasi. 6 itu kasih akar 1, kemudian jabarin jadi 2 kali 3 akar 1. Jadi 3-nya kita masukkan dengan cara mengkuadratkan. 3 kuadrat 3 kalikan 1, 9, 2 akar 9. Jadi sama-sama 2 di luar akar, jadi 2 akar 28. 28 itu didapat dari 19 tambah 9. Jadi 28 bisa dijabarin jadi 4 kali 7, akar 4 itu 2, 2 kali 2 4, akar 7. Oke, jadi jarak G ke T itu adalah 4 akar 7. Oke, demikian pembahasan jarak titik ke titik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.